Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama Eri Okto di channel ini, di tempat yang review gadget nggak ribet-ribet dan nggak tepu-tepu. Oke guys, setelah kemarin kita udah unboxing si iPhone 13 ini ya guys ya. Sekarang saya akan mencoba untuk nge-review tipis-tipis apa aja yang kita dapat, apa aja yang kita bisa pakai di iPhone 13 ini. So, gimana reviewnya? Let's check it out. Nah guys, seperti yang gue bilang sebelumnya di video sebelumnya itu, kalau handphone ini gue beli second ya, dengan kondisi rekondisi. Walaupun di tokonya disebut refurbish, gue nggak percaya refurbish, tapi rekondisi. Buat kamu yang belum tahu refurbish sama rekondisi bedanya apa, ini bedanya di sini ya. Nah, buat kalian yang pengen beli, pastikan itu refurbish, rekondisi atau baru atau second masih ori. Ori itu yang masih tersegel, belum diganti apa-apa, belum dibongkar, itu ori ya guys ya, second ori. Kemudian kalau untuk unit second ini, untuk body selainnya ori pasti mulus biasanya. Karena kalau untuk refurbish itu sendiri keluaran Apple bakalan ngejaga, karena waktu dikeluarin dia ibaratnya seperti baru guys. Jadi diganti partnya sama Apple sendiri, kemudian dikeluarin dengan harga di bawahnya, dengan body yang pastinya diganti baru. Part-part dalamnya juga kalau ada yang diganti, itu diganti yang baru dari Apple-nya guys langsung. Nah kalau untuk rekondisi, biasanya pedagangnya itu dia ngeganti bodinya biar kelihatan nanti seperti baru. Entah dalamnya apa yang diganti juga nggak tahu ya. Nah untuk handphone yang saya pegang ini, yang saya cek itu kemarin kalau nggak salah pakai Trio Tools ya. Kalau nggak salah ini layarnya udah diganti. Tapi saya senang layarnya diganti karena ini versi 2021. Versi 2021 tuh iPhone 13 biasanya layarnya bermasalah karena dia masih dari distributor apa namanya ya? Ini nih, yang ini nih ya. Nah, karena dia pakai distributor itu layarnya bermasalah guys, karena dia ada masalah lah ya. Entah di apa? Dia ngambil dari distributor lagi yang murah apa gimana, pokoknya ada masalah sama Apple waktu itu, akhirnya diputus kerjasamanya. Kemudian di 2022 ke atas si Apple ini ngeganti distributornya menjadi Samsung dan LG guys. Jadi layar itu cenderung aman untuk si iPhone, makanya saya senang layar ini diganti dengan yang baru ya. Untuk part dalamnya itu saya rasa seperti yang 3D Tools ini ya. Jadi seperti Trio Tools ini semua cenderung aman. Kalaupun misalkan ada diganti, saya yakin itu pakai part kanibalan dari iPhone juga gitu. Jadi kayaknya nggak mengurangi kualitasnya lah ya. Buat kamu yang lupa, iPhone 13 ini dirilis tahun 2021 ya. Pakai chip A15 Bionic, RAM 4GB dan dual kamera 12 MP. Tapi meskipun ini bukan seri Pro, performanya masih ngebut. Dan ini juga salah satu alasan saya kenapa saya pilih iPhone ini. Karena untuk kameranya di versi 13 ini sudah bisa menangkap bahkan sampai ke tempat gelap sekalipun. Tidak hanya di low light atau kondisi cahaya yang cukup. Nah, kenapa iPhone 13 ini ideal di 2025? Karena di iPhone 11 sudah Wi-Fi 6 tapi belum 5G. Di iPhone 12 sudah Wi-Fi 6, sudah 5G, tapi baterainya masih kurang, masih agak kecil. Nah, di iPhone 13 ini saya rasa udah cukup lah memenuhi semua kebutuhan itu. Seperti yang gue bilang juga di awal, ini adalah iPhone pertama gue, karena gue sebelumnya pakai Android terus. Jadi menurut gue nggak bisa menilai kinerja iPhone itu dari yang baru ya, karena ya idealnya kan review itu kan dari yang baru ya. Jadi ini merupakan review pribadi gue setelah gue megang HP rekondisi ini ya guys. Kalau gue make sampai saat ini aman-aman aja. Cuman yang kendala di emailnya, karena seperti yang gue sebutin, gue belinya di Shopee. Di tokonya itu menyebutkan bahwa HP ini BC, Bea Cukai, yang artinya dia harusnya terdaftar di Bea Cukai. Tapi waktu saya cek di Bea Cukai, emailnya ini belum terdaftar. Ya amsyong-amsyongnya gue bakalan dapat HP Wi-Fi only nantinya.
3 bulan ke depan nih kita buktikan. Jadi nanti bakalan gue bikin videonya juga gimana gue megang ini dari 3 bulan sampai setahun. Bakalan ada kelanjutannya nih guys. Entah dia rusak, entah dia apa ya. Itu resiko gue tanggung sendiri. Performanya masih oke di 2025, kameranya masih bisa diandalin, prosesornya udah cepet, masih cepet ya. Teknologi yang lainnya seperti WiFi, 5G-nya itu juga masih bisa untuk beberapa tahun kemudian. Kemudian yang sisi yang lainnya kayak WiFi, 5G, dia udah support, jadi bisa mendukung pemakaian beberapa tahun ke depan ya. Jadi masih panjang lah ya umurnya kalau untuk fiturnya. Yang jelas kalau saya pakai ini ya, saya harus megang casan. Karena apa? Karena misalkan dalam sehari itu saya pakai intens, itu hanya ya sekitar 5 jam sampai 7 jam lah ya kira-kira ya pemakaian intens. Tapi kalau untuk pemakaian sehari-hari aja, pemakaian kayak lihat sosmed, kemudian telepon WhatsApp, kayak gitu-gitu aja yang seringnya tuh kita taruh handphonenya untuk standby. Itu sehari mungkin kita ngecasnya di sore ya. Kalau dari pagi itu penuh, kita bisa ngecasnya lagi di sore. Karena saya nggak bakalan ngebiarin handphone, biasanya nggak bakal ngebiarin handphone di bawah 20%. Sampai 20% itu pasti saya cas. Gimana caranya? Dan malam itu biasanya kalau udah lowbat lagi, itu bakalan saya cas, saya tinggal. Itu waktu saya Redmi Note 9 Pro ya. Nah, handphone ini dibandingin Redmi 9 Pro saya, masih mending baterainya itu Redmi 9 Pro saya. Karena apa? HP ini kalau dibandingin Redmi 9 Pro saya, untuk baterainya ya, itu lebih bisa diandalkan Redmi Note 9 Pro saya. Tapi kalau untuk dari segi overall performa, ya kamera saya lebih mengandalkan ini. Nah, kalau untuk game ya, memang bisa di sini. Game berat pun bisa ya, masih tetap bisa di sini walaupun settingan mesti di adjust, tapi tetap bisa. Cuman kalau saya alhamdulillah sih untungnya saya nggak bermain game, jadi hanya untuk seharian aja saya lebih mengandalkan performanya, kemudian kameranya itu cukup ya untuk kegiatan sehari-hari juga. Mudah-mudahan bisa ya untuk daily use. Kalau kalian pakai ini untuk game sih lebih baik jangan ya, mendingan lebih baik cari Android, baik yang flagship maupun di bawahnya. Itu lebih bisa diandalkan untuk gaming. Kalau iPhone sih enggak ya. Dia untuk pekerjaan, multitasking ya, pekerjaan-pekerjaan tipis-tipis, multitasking itu masih bisa diandalkan guys. Oke, gue juga nggak mau panjang-panjang ngebahas iPhone ini ya guys ya. Kita langsung aja ke kesimpulannya apa iPhone 13 ini worth it di 2025. Kalau menurut gue, kalau kondisi iPhone ini ideal, asalkan iPhone ini sehat-sehat ya guys ya. Kalau yang untuk versi saya rekondisi gimana, asalkan sinyalnya ini bener-bener BC, iPhone ini worth it kita beli guys. Jangan yang inter atau yang WiFi only ya. Tapi kalau kalian cuma memakai kameranya aja sih boleh. Kalau saya ngarepin sinyalnya sih on, karena saya memang membeli yang BC. Entah itu saya ditipu atau enggak, mudah-mudahan tokonya juga nggak nipu ya. Saya bakalan ngasih update terus nanti gimana tokonya. Ya kalau untuk saya masih berharap 3 bulan lagi ke depan masih baik-baik aja, setahun lagi ke depan dan beberapa tahun ke depan ini masih baik-baik aja untuk iPhone saya ini ya guys ya. Gak ada kendala-kendala yang bikin pusing kepala. Tapi kalau misalkan kamu punya budget lebih, ya mendingan cari yang aman-aman ya guys ya. Beli di toko-toko yang terpercaya, beli yang masih original, second original ya, masih belum dibuka dan segala macamnya ya. Jadi kalian nanti pada saat rusak bisa dibawa ke tempat service center yang terpercaya juga dengan keadaan puas. So intinya iPhone 13 ini untuk beberapa tahun ke depan ini masih layak banget untuk dipakai guys. Gimana menurut kalian? Komen aja di bawah ya. Kira-kira iPhone apa yang paling cocok buat kalian? Apa 11 sudah cukup? 12, 13? Atau mungkin kalian butuh yang lebih baru lagi, 14, 15, 16? Karena pada saat video ini dibuat, iPhone 16 itu udah beredar ya di toko-toko offline maupun online ya. Oke, jangan lupa buat teman-teman yang baru datang subscribe ya. Buat kalian semua yang udah subscribe, like, comment, share video ini ke
semua teman-teman kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.